We are going to discuss French school. Okay. Nah, kalau kalian, jadi dua video yang saya share baik di di website atau di WhatsApp grup itu dua rekaman yang berbeda, walaupun pembahasannya nyaris sama ya, tapi yang saya share di WhatsApp grup itu relatif jauh lebih lengkap ya. Oke. Nah, jadi setelah berbicara terkait pengantar kemarin ya, bahwa sebetulnya saya ulangi lagi sedikit bahwa comparative literature itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan ada berbagai macam dinamikanya ya, mulai dari translated literature, kemudian menjadi world literature, ada national literature sama international literature dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pada akhirnya muncullah sebuah konsep baru yaitu comparative literature, di mana comparative literature itu berubah menjadi sebuah metode ya, metode analisis, yaitu membandingkan dua karya. Bentar ya. Oke. Jadi konsepnya adalah bentar. Oke, maaf ya. Oke. Nah, jadi oke. Nah, jadi maaf nih, banyak gangguan. Masih dengar suara saya, teman-teman? Cek. Masih, Sir. ya. Dengar, Sir. Oke, jadi akhirnya menjadi sebuah konsep ataupun metodologi analisis karya sastra yang disebut sebagai comparative literature. Comparative literature itu adalah sebuah metode menganalisis dua karya sastra yang berbeda. Syaratnya adalah dari bahasa yang berbeda dan dari negara dan kebudayaan yang berbeda pula. Nah, yang pertama kali muncul namanya itu French School atau comparative literature mode Prancis atau mazhab Prancis. Oke, nah comparative literature mazhab Prancis itu ada beberapa konsep ya setidaknya ya. Ada beberapa terminologi yang harus kita pahami. Oke. Nanti materi ini akan saya share juga, teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah the concept of influence. Nah, secara garis besar, the concept of influence itu terbagi menjadi dua, gitu ya. Yaitu ada literary, yang pertama ada literary dan non literary influence. Nah, influence di sini adalah pengaruh. Nah, yang disebut sebagai pengaruh itu ada pengaruh sastrawi atau literary influence, ada juga non literary influence atau pengaruh yang non literatur. Oke. Nah, yang disebut sebagai literary influence gitu ya, itu adalah
membandingkan dua karya sastra. Oke. Membandingkan dua karya sastra, yang satunya novel, yang satunya juga novel tapi dari budaya yang berbeda. Nah, ketika dua ini dibandingkan, maka itu disebut sebagai literary influence. Maka menurut mazhab Prancis ini bisa. Mbak, apa bantu? Apa ya? Wah, tuh. Sana. Emang itu kan beku. Oke. Nah, maka itu disebut literary influence. Nah, jika perbandingannya itu literary influence atau yang dicari adalah pengaruh karya sastra satu dengan karya sastra lain, yang menurut mazhab Prancis ini bisa untuk dilakukan analisis. Nah, tapi kalau misalnya yang pengaruh dari karya sastra tersebut bukan literary influence, misalnya kita membandingkan satu karya sastra dengan konsep budaya, bukan dengan karya sastra lagi. Misalnya ada karya sastra Inggris, kemudian kita bandingkan ya, karya sastra berbahasa Inggris. Kita apa namanya, si analisis pembandingnya ataupun objek material pembandingnya itu bukan sastra lagi, tapi konsep budaya gitu ya. Nah, maka itu tidak menjadi apa namanya literary influence, itu namanya non literary influence. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Ketika kita membandingkan dua karya yang berbeda, contohnya Hujan di Bulan Juni karyanya Sapardi Djoko Damono. Misalnya kita bandingkan dengan apa namanya novel-novelnya, bukan novel deh, Hujan Bulan Juninya yang kita bandingkan puisi misalnya. Puisinya Sapardi Djoko Damono, Hujan di Bulan Juni atau Hujan Bulan Juni kita bandingkan dengan puisi-puisinya Wordsworth gitu ya. Nah, itu literary influence, itu masuk ke dalam kajian komparatif literatur, bisa nih karena dua karya sastra. Tapi jika Hujan Bulan Juni dibandingkan dengan konsep kebudayaan di Manhattan atau di Amerika misalnya, ya satu budaya yang satu karya sastra, itu tidak masuk. Nah, karena termasuk ke non literary influence. Jadi yang bisa dianalisis menurut madhab Prancis itu hanya adalah literary influence saja. Nah, kemudian literary influence itu ya, literary influence itu terbagi menjadi dua lagi teman-teman ya. Ada yang disebut sebagai direct dan indirect influence. Yang disebut sebagai direct influence between two literature, wow, unstabil. Bentar ya, signalnya rebutan ya. Karena di ruang sebelah saya masih ada yang sedang live. Nah, ada direct influence dan indirect influence. Ini kategori direct indirect influence itu within literary influence. Ini konsep apa itu namanya, pengaruh yang literatur, pengaruh yang bersifat sastrawi itu terbagi menjadi dua juga. Ada yang disebut direct atau pengaruh langsung dan indirect influence. Apa itu maksudnya? A direct influence between two literatures beyond the boundaries of place and language is marked when there is an actual contact between writers. Nah, ini ya. Ini yang membuat penelitian ini tuh nyaris agak-agak susah. Tapi untuk waktu sekarang justru bisa dilaksanakan ya. Nah, jadi disebut sebagai direct influence jika antara dua penulis dari buku ataupun karya sastra yang dibandingkan itu pernah ada actual contact. More specifically, a literary text can have no existence before its writer's reading of another writer's original text or having direct contact with him or her. It is difficult, not to say impossible, however, to prove this relation. Ya, ini. Terputus lagi ya. Halo teman-teman. Dengaran Mas Mus. Iya ada Mas Mus. Tadi sempat putus ya? Iya keras. Aduh, kurang. Ntar saya ganti pakai jaringan HP saja deh. Ini WiFi di rumah saya tuh kalau siang sampai malam itu dipakai buat kerja di dua tempat. Buat kerja di live jualan juga masalahnya. Sebentar nih. Saya nanti ulang lagi deh penjelasannya. Oke.
Wah, tapi tidak bisa. Sebentar. Nah, bisa. Semoga sekarang tidak ada masalah lagi ya. Tadi pas saya menerangkan direct sama indirect influence masih terdengar nggak? Sudah terputus-putus. Sudah terputus ya. Saya ulangi lagi aja deh ya. Jadi ada direct and indirect influence ya teman-teman. Apa itu maksudnya? Direct and indirect influence. Direct influence itu ada bahwa pengaruh itu nyata bahwa satu penulis itu pernah berhubungan langsung dengan penulis lainnya. Atau penulis satu itu pernah menyatakan atau dirinya itu pernah membaca karya sastra yang ditulis oleh penulis lain. Nah, itu disebut sebagai direct influence. Begitu, teman-teman. Nah, itu disebut direct influence. Sementara, nah, ini memang rada susah, kecuali penulisnya itu hidup di satu zaman atau sempat satu masa ya. Ya kalau sekarang sangat memungkinkan ya. Sekarang itu kan banyak penulis-penulis muda gitu ya. Taruhlah let's say di kelas ini ada salah satu kalian yang merupakan seorang penulis gitu. Dan penulisnya masih hidup gitu ya. Jadi ketika melakukan penelitian menggunakan mazhab ataupun French school, mazhab Prancis ini bisa salah satunya mewawancarai penulisnya bahwa Anda itu apakah benar pernah membaca ini, apakah Anda terpengaruh salah satunya dari karya sastra tertentu gitu yang ditulis. Nah, itu namanya direct influence. Oke. Nah, sementara indirect influence itu yang seperti apa gitu ya. Nah, yang disebut sebagai indirect influence itu bahwa ketika two different writers without there being any direct relation between them because of the language barrier, but rather thought specific intermediaries such as individual journals or periodical literary criticism, saloons, or societies of letter on translation. If there is any influence of this sort, the French comparatists take it to be indirect. Nah, ini ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak bisa dipastikan nih bahwa dia itu pernah bertemu juga mungkin tidak gitu ya. Oke. Nah, tapi pernah ada di dalam satu forum yang sama misalnya. Misalnya tergabung dalam organisasi yang sama walaupun tidak pernah bertemu gitu ya. Atau pernah di dalam satu konferensi yang sama gitu ya. Dan bisa di-approve bahwa oh ini sempat bersinggungan, itu disebut sebagai indirect influence. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, oh terputus lagi? Halo? Masih ada, Mas. Masih ada ya? Oke, makasih. Ini banyak banget materi yang akan saya sampaikan. Nah, itu yang disebut sebagai influence. Nah, tapi menurut para teoris juga, termasuk saya juga sering mengatakan ya di awal bahwa influence study now seems a difficult task as it requires comparatists to be well versed in different languages. Nah, memang rada susah walaupun tidak untuk menyatakan ini tidak mungkin. Cultures and literary histories in order to come up with sound conclusion. It is rendered more complex by insistence of French comparatives on process such as borrowing, imitation, and reception. Both gini ya. Jadi memang rada-rada susah sih jadinya ya cara penelitiannya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Setidaknya kita bisa melihat ataupun menyimpulkan sebelum melakukan studi influence ini. Kalau di masa sekarang kan informasi jauh lebih susah, jauh lebih mudah, sorry ya. All I did about is you. Aduh, kan gue jadi ngetek-ngetek terus kan. Tolong kalau nyanyi keluar saja dari ruangan ini ya. Kalau bernyanyi ya, jangan mengganggu yang lain. Tidak ikut kelas itu tidak apa-apa. But jangan mengganggu, oke? Santai. Oke, itu. Nah, di era sekarang ini, the study of influence itu menjadi lebih mudah. Masa gue sendiri berhenti di juragan helm?
Nih kalau di lokasi, kalau di Google Maps dia di depan 65 nih. Aku samperin aja. Amtul, Mana are you udah tadi? serious? Hey, Amtul, get out from this meeting. Amtul dipanggil. No, you. Kenapa kamu berisik di kelas saya? Di akunnya Amtul. Setidaknya jika tidak serius, jangan mengganggu yang lain. You better get out from this meeting. Oke. Saya lanjut ya. Oke, I'm so sorry guys. Sudah terlihat lagi share screen saya? Sudah, Sir. Oke. Let's continue. Jadi memang influence tadi itu kelihatannya susah ketika waktu itu ya belum serba digital seperti sekarang gitu ya. Tapi jika sudah di era seperti sekarang ini di mana di mana arus ataupun akses informasi itu jauh lebih mudah, itu kalian akan jauh lebih memungkinkan untuk melakukan penelitian tentang influence tadi. Kenapa? Karena bukti misalnya, apakah mereka pernah satu forum misalnya, bisa melihat komentar ataupun tulisan-tulisan dari orang yang hidup dari sejamannya. Apalagi penelitiannya itu terhadap karya-karya yang relatif baru, di mana you could easily reach out the writer. Kalian akan dengan mudah untuk mengkontak mereka either by email ataupun media-media yang lainnya gitu ya untuk menyatakan ini. Oke. Nah, kemudian dalam konsepnya mazhab Prancis juga ada beberapa konsep yang lain gitu ya. Selain influence itu ya. Influence itu pengaruh. Tapi ada juga yang disebut sebagai the concept of reception. What is reception ya? Mirip-mirip gitu ya. Nah, nanti konsep dari reception ini akan ada teori yang lebih spesifik lagi sebetulnya tentang konsep resepsi. Tapi kita akan bahas konsep resepsi secara umum dulu di dalam ranah mazhab Prancis ini ya. There is a sharp line of demarcation between the process of influence and reception, so the two are not unrelated. No influence can take place between foreign writers without the reception of literary work. Pada dasarnya, resepsi itu adalah konsep penerimaan di mana satu karya sastra itu telah diterima oleh orang lain. Nah, bagaimana orang itu merespon terhadap karya sastra tersebut, itu disebut sebagai reception atau resepsi. Nah, reception can be taken as a step on the route to influence. Jadi, resepsi itu adalah merupakan batu loncatan dari sebuah influence. Jika seseorang sudah melakukan resepsi sastra, itu maka ada kemungkinan seseorang itu akan terpengaruh oleh karya sastra tersebut. Oke. Nah, kemudian apa bedanya nih? Nah, apa bedanya adalah jika influence si pengaruhnya itu benar-benar sudah mengkristal, sudah sudah dapat kita lihat bentuknya dengan jelas. Contohnya pengaruh influence-nya siapa? Lord of the Rings dengan Harry Potter tuh duluan mana, teman-teman? Saya lupa kemarin bahas tentang di kelas. Lord of the Ring. The Lord of the Ring duluan ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kenapa menjadi Nah, itu sangat mungkin untuk dilakukan sebuah
bahwa Harry Potter itu sudah terpengaruh oleh The Lord of the Ring ataupun ada konsep influence nih, ada the influence of The Lord of the Ring to Harry Potter by J.K. Rowling itu bisa terlihat dengan jelas, gitu ya. Konsep-konsep universe-nya, dunia yang dibangunnya, ataupun model-model hero-nya itu seperti apa. Kemudian kalau memang ada misalnya supernatural things-nya itu seperti apa, itu juga terlihat dengan jelas ya. Itu terlihat dengan jelas dari apa namanya, dari karya sastra yang terbit berikutnya gitu ya. Oke, itu influence. Nah, tidak mungkin si influence ini akan terwujud jika J.K. Rowling tidak melakukan resepsi atau penerimaan terhadap karya sastra sebelumnya. Oke. Oke. Nah, kemudian proses influence juga itu biasanya melibatkan proses menyesuaikan budaya dari karya yang ada sebelumnya terhadap budaya di negara tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Kemudian ada juga the concept of imitation and borrowing. Oke. Jika influence itu goes beyond the process of adopting certain aspect of foreign literary work and can manifest itself in a writer's imitation of this work in a way which suits the taste of his countrymen and prove his creative ability. Jika model-model influence atau jika yang disebut dengan influence itu bukan serta-merta menjiplak, teman-teman ya. Contohnya misalnya apa ya? Bentar. Oh, gini. Contohnya kalau kalian sempat dengar ya, Gundala Putra Petir dan The Flash. Oke. Gundala Putra Petir dan The Flash. Itu ada konsep influence-nya. Kenapa? Karena tidak serta-merta menjiplak atau mengimitasi. Ya, jadi sudah disesuaikan, ya, sudah diadaptasikan sesuai dengan budaya dan bermanifestasi terhadap masyarakat dari negara yang akan dipublish. Contohnya sebuah serial ataupun sebuah karya yang judulnya The Flash, kemudian orang Indonesia terpengaruh, oh aku terinspirasi nih, ingin membuat sosok atau ingin membuat sebuah karya sastra dengan sosok hero model-modelnya seperti The Flash misalnya. Ya sudah, akhirnya dia membuat model Gundala misalnya, Gundala Putra Petir. Ya model-model proses itu namanya perubahannya atau mutasi dari manusia biasa menjadi manusia dengan quote and quote superpower, itu juga disesuaikan dengan taste dari orang-orang Indonesia selaku audiensnya. Nah, yang menjadi lantas apa bedanya dengan imitation? Kalau imitation itu ya plok-ketik-plok gitu ya, tanpa memikirkan budaya yang sebagai targetnya, tanpa juga melibatkan proses-proses kreatif di dalamnya. Nah, gitu ya. Ini jadi ada creative ability. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau imitasi itu betul-betul, but pure imitation in itself is a conscious process of adapting certain part of foreign work through which the imitators gives no room for the presentation of his creativity or creative ability in his text. Nah, sementara yang berupa imitasi atau imitation itu benar-benar plek-plek apa yang ada di sana dimasukkan ke dalam apa yang ada di sini. Nah, kemudian apa yang selanjutnya ada konsep borrowing. The borrowing process is a ramification of imitation in its broad sense, which ranges from the refashioning of the best part of foreign work in a way that fits well the national public taste to adaptation of a particular foreign style or technique. Oke. Nah, ini
Nah, sementara konsep borrowing atau konsep meminjam itu adalah memodifikasi ulang, refashioning. Apa itu ya? Memodelkan ulang, refashioning. Nah, kalian paham lah, ini refashioning bahasa Indonesianya nggak ada. Of the best part of foreign work in a way that fits well. Yang cocok saja dengan apa itu? Dengan selera publik dari negaranya. Itu adaptasi gitu. Itu apa namanya? Borrowing. Nah, dalam prosesnya tadi ya, contoh si siapa itu? The Flash, kemudian di Indonesia ada Gundala Putra Petir. Ya itu terinspirasi ada. Kemudian apakah itu imitasi? Bukan. Kemudian apakah konsep dari borrowingnya ada? Ada. Gitu ya. Misalnya meminjam larinya nih, apa kemampuannya yang konsep kemampuan dari superhero-nya nih, larinya cepat dan lain sebagainya. Tapi dia modifikasi, teman-teman ya. Ada kotak yang nutupin teks. Ini ya. Apakah sudah terlihat teksnya? Terima kasih yang mengingatkan. Oke. Sudah, Sir. Oke, thank you. Nah, itu tadi. Saya lagi mensimulasikan ini. The Flash dan Gundala Putra Petir. Ya, ini konsep influence-nya jelas ini influence karena proses kreatifnya ada. Imitation bukan, karena it is not pure imitation, but borrowing yes, because some best parts of the best part of the Flash are borrowed by the writer of Gundala kan begitu. Atau misalnya kita konteksnya film, ya dipakailah itu oleh apa sih direkturnya, oleh sutradaranya beberapa part yang bagus-bagus di sana, tapi again konsep meminjam itu hanya meminjam konsepnya saja. Oh begini, seleranya disesuaikan lagi dengan selera orang-orang di negara tujuan gitu ya. Nah ini contohnya di sini ya, Pushkin bukan Pushkin ya. Pushkin adaptation of Byron elegy to Russian style and found reshaping of Russian old models of poetry are good illustrative example. Itu contoh ya. These are marked difference between imitation and borrowing. Itulah bedanya. Bedanya imitation dan borrowing. Nah, yang dibenarkan itu yang borrowing, teman-teman ya. Kalau imitation ya tidak ada proses kreatif yang ada di sana. Kemudian ada positive and passive influences. A national writer use a specific foreign literary sources in creating successful work of his own simply means that these sources have a positive influence upon him. Nah, yang positive influence itu artinya jika penulis terinspirasi oleh karya sastra dari luar negeri dan kemudian dia menolorkan atau memunculkan karya sastranya sendiri. Oke, itu disebut dengan positive influence. Oke. Nah, kalau misalnya passive influence, ya sudah, intinya tidak menelurkan yang sesuatu yang baru kan begitu. Nah, kemudian pengaruh-pengaruhnya apa saja? Ada pengaruh literary schools and genres. Pengaruhnya yang termasuk ya sebetulnya banyak, tidak hanya yang termasuk di sini ya. Misalnya genre-genrenya pertama kali muncul di negara Eropa ataupun Amerika. Kemudian genre yang sama muncul juga di tempat yang lain, Indonesia, Filipina misalnya. Atau aliran-aliran sastra misalnya di sana ada posmo, di sini belum ada nih postmodern misalnya, kemudian muncul lah di sini ya. Atau di British atau di India ada konsep magical realism, konsep-konsep realisme magis. Ini apa? Atau karyanya Gabriel Garcia Marquez ya, 100 Years of Solitude, ada filmnya itu kalau nggak salah. Bisa nonton tuh, itu film yang bagus untuk penelitian maksudnya. 100 Years of Solitude misalnya. Di sana kan belum masih sudah ada nih model-model magical realism atau realisme magis. Apa sih realisme magisnya? Realisme magis itu sebuah genre sastra yang memadukan antara realis dan magis. Nah, yang magis itu dianggap sebagai sesuatu yang real. Itu realisme magis. Nah, kalau kalian nonton film, nggak tahu sih, kalian mungkin belum lahir ya, Tuyul dan Mbak Yul. Di Indonesia tuh serial tahun 97, 98 gitu ya. Itu salah satu konsep realisme magis. Atau kalian nonton film-film apa ya? Ini bukan full horror ya. Sebetulnya, Sundel Bolong yang dibintangi oleh Susana.
Itu genre menurut saya genre realisme magis juga itu ya. Itu bisa tuh. Nah, kenapa? Karena si hantu itu diperlakukan sama seperti manusia gitu ya. Memiliki fitur-fitur yang sama dengan manusia dan lain sebagainya. Dan dunianya itu melting. Nah, itu pengaruhnya bisa itu ya, literary schools, aliran-aliran sastra ataupun genre-genre sastra. Kemudian yang selanjutnya pengaruhnya juga bisa dengan pengaruh ideologis ya. Oh, sama-sama ideological echoes namanya ya. Ideologi dari karya sastra sebelumnya itu berpengaruh, bertransformasi, muncul kembali ideologi tersebut di karya sastra yang selanjutnya. Tentunya konsepnya yang beda negara tadi ya. Ideologi Marxis, apa dan lain sebagainya. Image misalnya. Image itu ya imagery ya. Imagery tentang apa? Tentang apa itu ya? Nah, the image of a country in foreign literatures, in travel books or literary text through using foreign persona or local color. Contoh ya ini. Bisa juga nih ya, image tentang sebuah setting dan lain sebagainya, pengaruh setting yang tergambar, imagery intinya. Ini juga bisa masuk ke dalam bagian dari pengaruh ya. Jadi yang dipengaruhi itu apa? Ya ini nih, muncul-muncul di Majas. Verbal echoes misalnya. Verbal itu ungkapan-ungkapan. Ya, ungkapan-ungkapan verbal itu juga masuk. Oke, ke dalam sini. Human model and heroes. Nah, ini contoh yang berkaitan, bukan contoh. Tadi yang saya contohkan Gundala Putra Petir dan The Flash ini salah satunya ya, human models and heroes. Heroes-heroesnya itu terpengaruh kan. Ada manusia seperti itu ya. Ada manusia seperti itu ya. Maksudnya The Flash yang bisa lari dengan cepat, bisa menangkap petir dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman terkait apa namanya sastra bandingan ataupun comparative literature the French School. Oke. Nah, mohon maaf ya tadi saya berbicara agak keras karena nggak sopan banget sama teman-teman. Ya, lagi kuliah nyanyi. Aduh, entahlah itu siapa ya. Kalau dari akunnya si Amtul, tapi sepertinya Amtulnya juga nggak ada di situ. Oke, ada pertanyaan atau tidak teman-teman? Afifah, Finore, apalagi nih? Rifansa, any questions? Apakah paham? Kalau nggak ada pertanyaan, saya bertanya nih. Ada waktu 2 menit. Itu Mas Mus, Siapa? itu. Tadi kan yang dengerin video itu kan kayak ada itu ngomongnya bukan cuma itu ya, bukan cuma literatur tapi ke linguistik juga. Artinya ini secara langsung ini masuk kajian linguistik juga maksudnya. Nah, linguistik itu bisa masuk di dalamnya. Jadi yang dibandingkan karya sastra, tapi yang di objek dari penelitiannya itu adalah apa itu namanya unsur linguistiknya itu bisa masuk, Mas. Gitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada batasan lagi sekarang karya kajian sastra, kajian linguistik pada prakteknya itu karena sastra tanpa linguistik itu tidak akan jalan. Kan begitu. Dan linguistik itu juga biasanya dipakai untuk media sastra gitu ya. Kalau kita melihat linguistik itu dalam artian bahasa, kurang lebih seperti itu. Oke, tadi siapa tadi Mak Ageng ya yang nanya? Ada lagi? Alif mau nanya? Ini saya nanya tadi barusan. Oh, Alif yang nanya. Sorry. Kirain suaranya mirip kalian. Ada lagi teman-teman? Mas Mus mau nanya. Silahkan Adel. Ini rekamannya nanti diupload nggak Mas Mus? Biar saya tonton lagi. Ya, nanti saya upload. Tapi Ya, Mas. ini saya agak malu nih, karena ada saya marah-marahnya itu. Nggak jelas. Nggak apa-apa Mas Mus. Oke, ya sudah. Ada lagi teman-teman? Oke. Jika tidak ada, saya akan tugaskan kalian untuk membandingkan pengaruh-pengaruh apa saja. Saya akan mengabaikan direct atau indirect. Kalian bandingkan antara The Lord of the Ring dan Harry Potter. Kalian bisa membandingkan karakternya saja atau apa naratologinya ataupun universe-nya atau apapun itu. Kalian analisis itu. Minggu depan kita akan bertemu. Kalian harus mempresentasikan hasilnya antara The Lord of the Ring dan Harry Potter. Thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sudah berdamai? Terima kasih. Sama-sama. Makasih Mas Mus. Sama-sama. You may close. You may leave the room.